Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak hari ini akan melanjutkan kembali pembelajaran di tema 1, subtema 1, selamatkan makhluk hidup. Pada pembelajaran 5 ini, anak-anak akan dipandu oleh Bu Mia. Mari sebelumnya kita awali dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Semoga anak-anak senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat belajarnya ya. Dan Bu Mia juga mengingatkan, jangan lupa setiap hari kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah yang selalu diberikan kepada kita, baik itu nikmat sehat, nikmat kita bisa berkumpul dengan keluarga, bisa belajar, alhamdulillah. Kegiatan belajar hari ini yang pertama yaitu pendahuluan. Di sana akan dijelaskan tentang tujuan pembelajaran dan motivasi. Kemudian yang kedua, anak-anak akan kembali belajar yang pertama, kehidupan sosial budaya negara yang terkait dengan kondisi geografisnya di negara-negara ASEAN. Dan yang kedua akan belajar tentang operasi hitung bilangan bulat. Setelah materi selesai, anak-anak akan mengerjakan latihan, dan latihan tersebut boleh dibantu oleh orang tua. Artinya kegiatan belajar kita di rumah tentunya dibantu oleh kedua orang tua kita. Tujuan belajar hari ini adalah yang pertama, setelah membaca teks tentang ASEAN dan kondisi geografisnya, siswa mampu menyebutkan kehidupan sosial budaya dari dua negara terkait kondisi geografis dengan benar. 2. Setelah membaca, siswa mampu menulis laporan tentang perbedaan sosial budaya dari dua negara yang terkait dengan kondisi geografisnya dengan benar. Yang ketiga, setelah membaca soal cerita, siswa mampu menentukan bentuk operasi hitung campuran dengan benar. Kemudian, Bu Mia mengingatkan, dalam belajar ini kita harus sungguh-sungguh. Yang kedua, niatkan belajar ini adalah ibadah. Belajar adalah ibadah karena Allah. Dan yang ketiga, semangat dan selesaikan tugas-tugas dengan tuntas dan kumpulkan tepat waktu. Pembelajaran 1, anak-anak sudah memilih dua negara ASEAN dan membandingkannya. Contoh di sini Bu Mia mengambil dua negara, yaitu negara Malaysia dan negara Filipina. Negara Malaysia dan negara Filipina mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaannya diantaranya adalah dua negara ini mempunyai budaya yang sama, yaitu budaya Cina dan Melayu. Dan di dua negara ini ada perbedaannya. Misalkan dalam slide ini dilihat ada perbedaan budaya. Pertama, di Malaysia ada patung dewa. Dan di Filipina juga ada perbedaannya. Salah satunya di sini budayanya adalah orang Filipina menyebut kepada orang yang lebih tua dengan po dan apo. Dan banyak lagi mungkin kalau kita
cari persamaan dan perbedaan dari negara Malaysia dan Filipina. Di slide selanjutnya, Bumi mencontohkan di sini ada diagram Venn. Tentunya anak-anak sudah buatkan di pembelajaran 1. Nah, penjelasan tadi Bumi tuangkan dalam bentuk diagram Venn. Yang pertama di sini Malaysia memiliki ciri khas tari zapin dan Filipina tari tiniking. Itu perbedaannya dari segi tarian. Kemudian persamaannya, apa persamaannya? Persamaannya adalah budaya. Kedua negara ini mempunyai persamaan budaya, yaitu budaya Melayu. Perhatikan informasi berikut. Sebagian besar kawasan Asia Tenggara beriklim tropis dengan curah hujan tinggi dan suhu udara panas. Hutan tropisnya kaya akan flora dan fauna. Hutan menghasilkan kayu dan rotan. Hanya Myanmar bagian utara yang beriklim subtropis. Semua negara di kawasan Asia Tenggara memiliki wilayah laut. Laut banyak memberikan manfaat terkait sumber daya alam, yaitu ikan dan hasil laut lainnya, jalur transportasi air, objek wisata, bahan tambang seperti minyak dan gas bumi. Nah, setelah anak-anak memperhatikan informasi tersebut, silakan anak-anak mencari informasi sumber daya alam dua negara ASEAN, baik itu hasil bumi negara tersebut, objek wisata, bahan tambang. Anak-anak mencari informasi dari sumber lain, boleh dari buku, internet, atau bahan-bahan yang lain. Setelah anak-anak mencari informasi, silakan tuliskan di dalam diagram Venn persamaan dan perbedaannya. Anak-anak boleh menuliskan dengan menggunakan pulpen berwarna, sehingga anak-anak bisa membedakan mana perbedaannya, dan anak-anak juga bisa menuliskan persamaannya. Untuk diagram Venn di lingkaran merah dan lingkaran biru, di sebelah luarnya anak-anak silakan menuliskan perbedaannya, dan di tengah-tengahnya silakan dituliskan persamaannya. Setelah belajar beberapa materi, tentunya yang berkaitan dengan hasil bumi dari negara ASEAN, tentunya ada kaitannya dengan ayat Al-Quran. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 126 bisa dijelaskan, dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir pun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Nah, dalam pembelajaran tadi ada hubungannya dengan ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 126 yang menjelaskan bahwa Allah memberikan rezeki di berbagai negeri. Allah memberikan hasil bumi yang berupa rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya. Bawang merah dan jahe adalah salah satu hasil dari penduduk negara Indonesia.
Bawang merah dan jahe banyak dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Kedua tanaman tersebut memiliki manfaat selain sebagai bumbu, juga dijadikan obat. Nah, di sini ada contoh atau data jumlah penggunaan bawang merah dan jahe di 2 tahun. Contohnya di sini tahun 2016 pembeli jahe itu sebanyak 2.172. Bawang merah sebanyak 9.542. Di tahun 2017 pembeli jahe itu di angka 2.541. Sedangkan pembeli bawang merah di angka 11.946. Nah, di situ ada pertanyaan. 1. Berapa jumlah keseluruhan pembeli di tahun 2016? Nah, anak-anak tinggal menjumlahkan pembeli jahe ditambah pembeli bawang merah. Berapa jumlahnya? Kemudian yang kedua, berapa lebihnya jumlah keseluruhan pembeli di tahun 2017 dari jumlah keseluruhan pembeli di tahun 2016? Silakan dituliskan lebihnya. Tentunya dengan dihitung dulu ya. Kemudian yang ketiga, sekitar berapa kali jumlah pembeli jahe dari jumlah pembeli bawang merah di tahun 2017. Nah, anak-anak tentunya dalam mengerjakan atau mengisi pertanyaan tersebut dihitung dengan teliti. Setelah itu, anak-anak melanjutkan latihan di buku tematik halaman 51 sampai 52. Nah, setelah anak-anak menyimak penjelasan dari Bu Mia, silakan anak-anak mengerjakan tugas, yaitu evaluasi, yaitu membuat diagram Venn dan mengerjakan soal. Silakan anak-anak mengerjakan dengan teliti dan penuh kesungguhan. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak mendapat manfaatnya dari apa yang anak-anak kerjakan hari ini. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.